Pak dosen. Assalamualaikum Pak dosen. Langsung mulai aja tak Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi. Nanti dulu lah. Suara Bapak agak kurang Suaranya kedengaran Pak. jauh Pak. Bentar. Sabar sih, Rul. Tunggu instruksi dulu. Oke, udah jelas? Sudah Lumayan Pak. Lumayan, Ya, Sudah Pak. Monggo Pak Pak dosen yang membukanya Pak. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Berkat nikmatnya lah kita bisa beraktivitas hari ini, kemudian bisa mengikuti perkuliahan online hari ini. Semoga apa yang kita lakukan, usaha dan ikhtiar yang kita kerjakan untuk perkuliahan ini dianggap sebagai tholabul ilmi ya, sehingga kita bisa mendapatkan pahala untuk di akhirat kelak. Amin. Baik, untuk malam ini jadwalnya kelompok 5, Mas Khairul Hazik dan kawan-kawan. Saya sudah cek PowerPoint-nya, sudah saya baca-baca. Sedikit monokrom ya, tanpa warna-warni. Tapi Iya Pak. poin-poinnya bagus, saya cek. Penyampaian dari setiap slide-nya lumayan oke. Ada juga yang terlihat kepanjangan, tapi intinya sih ingin disampaikan ya. Berarti itu meskipun panjang itu adalah poin ya Mas Haji. Terus tadi sedikit saya mendengar katanya cuma sedikit dari kelompok Mas Hazik ini. Iya Pak, yang Pak Mardin tadi masih di jalan Pak dari kabupaten. Oke. Terus yang Mbak Erna itu masih kerja di Matahari Pak sampai jam 9:30. Jadi hari ini nggak bisa ikut. Matahari bukannya udah gelap. Di gudang Pak, bagian gudang. Pak. Dapat sip malam Pak. Udah malam ini Mas Hazik Oh Matahari. iya Pak. Oke, terus? Nah, Pak Supandi, Pak Syahrizal, Mbak Milna udah dichatin Pak, tapi nggak tahu kemana. Iya, saya jarang banget nih ngedengar Pak Supandi ini. Masih apa itu namanya yang bimbingan itu, apa pembimbingan? Sertifikasi kemarin Pak. Iya. Udah selesai kan itu? Udah selesai, cuma sekarang sibuknya di PPK. Kalau soal sibuk sih semua juga sibuk ya. Iya Pak. Makanya kan kemarin saya bilang diktator Pak. Tergantung niat. Niatnya mau bagaimana? Keputusan di tanganmu, Rul. Ya itu dimasukin semua kan, dibalikin lagi keputusan ada di Pak dosen. Ya enggak, kalau kamu pingin nilainya cuman kamu sama siapa ya itu hakmu gitu. Kalau yang mau terserah kamu aja dah. Tapi secara ini realnya yang buat siapa ini Mas Irul? Ya bareng-bareng Pak, ngumpulin materi itu dirangkum. Bareng-bareng ya, bukan iya, cuma rangkuman Pak. orang ya. Serius nih, Rul. Serius Om. Ya udah kalau bareng-bareng. Ada kelompoknya Pak, mereka bikin kelompok grup WhatsApp. Iya. Soalnya saya nggak ikutan. Enggak Pak, Pak Wohono tuh sirik banget Pak, yakin Pak. Maksudnya kan saya nggak ikutan. Kita kan nggak tahu ya Pak Wohono ya. Iya, kan saya nggak ikut masuk grup. Ya, kita jujurnya Pak, kalau Hazik tuh seperti kelompok kita kan memang ada Zoom-nya Pak, membahas Zoom soalnya Pak. Betul. Ada juga dari kelompok Mas Hazik juga udah saya terima untuk yang videonya ya. Oke, nggak apa-apa, berarti untuk kelompok 5 ini ya yang presentasi mau nggak mau yang hadir saja ya. Kalau bisa sambil webcam biar saya tahu. Silakan Mas Hazik dan kawan-kawan, saya serahkan waktunya. Oke Pak.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Wah. warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin semuanya, saya dari kelompok 5. Kali ini kita akan membahas mengenai persediaan, terutama tentang sistem akuntansi persediaan. Jadi, mengapa persediaan atau sistem akuntansi persediaan itu penting? Terus bagaimana maksudnya? Kemudian apa kaitannya sistem akuntansi dan persediaan? Juga bagaimana bentuk perusahaan apa saja yang memiliki persediaan? Jadi dari pertanyaan pertama, menurut Warren Reef dalam bukunya yang berjudul Sistem Persediaan, berpendapat bahwa persediaan merupakan aktiva yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal dalam proses produksi atau yang berjalan dalam bentuk bahan atau perlengkapan supplies untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Sedangkan sistem akuntansi sendiri menurut Baridwan Zaki dalam bukunya berjudul Sistem Akuntansi Penyusunan Prosedur dan Metode adalah formulir-formulir, catatan-catatan, prosedur-prosedur, dan alat-alat yang digunakan untuk mengolah data mengenai usaha suatu kesatuan ekonomis dengan tujuan untuk menghasilkan umpan balik dalam bentuk laporan-laporan yang diperlukan oleh manajemen untuk mengawasi usahanya. Dan bagi pihak-pihak lain yang berkepentingan seperti pemegang saham, kreditur, dan lembaga-lembaga pemerintah untuk menilai hasil operasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa maksud dari sistem akuntansi persediaan sendiri adalah sekelompok unsur yang bertujuan untuk mencatat mutasi tiap jenis persediaan yang disimpan di gudang. Intinya itu, untuk mencatat mutasi tiap jenis persediaan yang disimpan di gudang. Kemudian apa kaitannya sistem akuntansi dan persediaan? Kaitannya adalah karena keduanya memiliki hubungan penting mengenai sistem penjualan, sistem retur penjualan, sistem pembelian, dan sistem akuntansi biaya produksi. Kemudian bentuk perusahaan apa saja yang memiliki persediaan? Karena kita tahu ada 3 perusahaan ya, jasa, manufaktur, dan dagang. Tapi untuk masalah persediaan ini hanya terdapat pada perusahaan manufaktur dan perusahaan dagang. Nah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Andika Nurlinda. Kepadanya saya persilakan. Baik. Apa saja dasar-dasar yang digunakan dalam persediaan? Dasar-dasar persediaan meliputi beberapa komponen, yaitu neraca dalam perusahaan manufaktur dan dagang. Menggambarkan persediaan merupakan aktiva lancar yang jumlahnya sangat besar. 2. Laporan rugi laba persediaan merupakan hal yang sangat menentukan keuntungan atau hasil usaha. 3. Pendapatan kotor penjual bersih dikurangi harga pokok penjual, diawasi oleh manajemen perusahaan pemilik maupun pihak-pihak lain. Apa saja Halo? ya, apa saja kriteria, susah nyebutnya apa? Karakteristik. Ya, persediaan barang dagang, yaitu persediaan barang dagang dimiliki oleh perusahaan. 2. Dalam bentuk siap untuk dijual. Perbedaan persediaan dalam perusahaan manufaktur dan perusahaan dagang, yaitu manufaktur memiliki 6 unsur. Persediaan produk jadi, persediaan produk dalam proses, persediaan bahan baku, persediaan bahan penolong, persediaan perlengkapan pabrik, persediaan suku cadang. Sedangkan dagang, persediaan barang dagang
Mengapa dalam perusahaan dagang hanya tersedia barang dagang? Karena perusahaan dagang tidak membuat produk, melainkan membeli produk dari produsen yang selanjutnya dijual kembali kepada konsumen. Mengapa persediaan perlu dicatat? Karena nilai persediaan digunakan sebagai salah satu dasar untuk menyusun laporan keuangan. Bila terjadi kesalahan dalam pencatatan, maka akan mempengaruhi tingkat akurasi dari laporan keuangan tersebut. Ya, baik. Terima kasih atas penyampaiannya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Gusti Mardiana. Kepadanya dipersilakan. Mengapa pengendalian persediaan itu penting? Jauh Mbak suaranya. Mengapa pengendalian persediaan itu penting? Pertama, karena persediaan adalah aset yang signifikan dan bagi banyak perusahaan merupakan aset terbesar. Lalu, persediaan merupakan hal yang sangat penting bagi aktivitas utama perusahaan dagang dan manufaktur. Kesalahan dalam menentukan biaya persediaan dapat menimbulkan kesalahan penting dalam laporan keuangan. Lalu persediaan juga harus dilindungi dari resiko eksternal seperti kebakaran dan pencurian dan penggelapan internal oleh karyawan. Lalu slide selanjutnya, lalu persediaan barang jadi. Persediaan barang jadi adalah persediaan barang-barang yang telah selesai diproses atau diolah dalam pabrik dan siap dijual kepada pelanggan atau perusahaan lain. Persediaan produk dalam proses adalah persediaan yang telah melalui proses pertama dan harus melalui proses selanjutnya untuk menjadi persediaan barang jadi. Lalu persediaan bahan baku adalah yang digunakan untuk diolah yang nantinya akan diproses menjadi barang jadi. Bahan baku dapat diperoleh dari sumber-sumber alam ataupun dibeli dari supplier atau perusahaan yang menghasilkan bahan baku bagi perusahaan pabrik yang menggunakannya. Lalu persediaan bahan penolong. Persediaan bahan pembantu atau penolong adalah persediaan barang-barang yang diperlukan dalam proses produksi, akan tetapi bukan termasuk bagian atau komponen barang jadi. Persediaan perlengkapan pabrik. Nah, artinya barang-barang persediaan yang dibutuhkan dalam kegiatan pabrik seperti untuk pemeliharaan dan kebersihan. Barang-barang yang tergolong perlengkapan pabrik ini harus dicatat pemakaiannya dan biasanya dihitung secara fisik karena masuk sebagai aset perusahaan. Namun ada perusahaan yang memasukkan pemakaian perlengkapan sebagai biaya overhead pabrik, yang artinya biayanya dialokasikan dalam harga pokok penjualan tiap unit produksi. Lalu yang terakhir, persediaan suku cadang adalah barang-barang yang terdiri dari komponen-komponen yang diterima dari perusahaan lain yang dapat secara langsung di-assembling dengan komponen lainnya tanpa melalui proses produksi sebelumnya. Oke, terima kasih Mbak. Baik, karena materi selanjutnya yang presentasi nggak hadir, jadi oke, langsung. Kemudian setelah kita mengetahui tentang urgensi dari pencatatan persediaan, kemudian apa sih metode yang digunakan dalam mencatat persediaan tersebut? Ada dua metode yang digunakan, yaitu perpetual inventory dan periodic inventory. Metode perpetual inventory itu berarti setiap mutasi persediaan dicatat dalam kartu persediaan. Sedangkan di periodic inventory itu semua pembelian, semua persediaan itu dicatat dalam akun pembelian. Nah, kalau dilihat di sini, ini ada bedanya. Kalau saat terjadi pembelian, metode perpetual itu berarti barang yang baru dibeli itu masuknya di persediaan. Kalau di periode itu masuknya pembelian. Begitu juga saat terjadi retur. Kalau retur barang, masuknya akun persediaan. Kalau yang perpetual. Sedangkan kalau yang periodik, masuknya ke akun pembelian. Kemudian saat terjadi beban angkut. Kalau terjadi beban angkut,
untuk metode perpetual tetap diakui dalam akun persediaan, sedangkan metode periodik dicatat dalam akun beban akun. Nah, jadi di sini semua metode perpetual itu menggunakan akun K, sedangkan di periodik itu ini lebih rinci. Gitu. Kemudian setelah kita mengetahui metode pencatatannya, kita akan membahas bagaimana cara menghitung persediaan. Ada 3 metode yang umum digunakan dalam mencatat persediaan. Yang pertama adalah first in first out. Seperti namanya first in first out yang artinya masuk pertama keluar pertama, maka pada metode ini unit persediaan yang pertama kali masuk ke gudang perusahaan akan dijual pertama. FIFO ini didasarkan pada asumsi bahwa aliran kos masuk persediaan harus dipertemukan dengan hasil penjualannya. Sebagai akibatnya, biaya per unit persediaan yang masuk terakhir dipakai sebagai dasar penentuan biaya barang yang masih dalam persediaan pada akhir periode. Metode FIFO merupakan metode yang paling umum digunakan dalam penilaian persediaan. Hal tersebut tentu saja karena ada kelebihan dan kekurangan yang dipertimbangkan. Kelebihan metode FIFO, nilai persediaan disajikan secara relevan dalam laporan posisi keuangan serta menghasilkan laba yang bersih. Sedangkan kekurangan metode FIFO adalah pajak yang harus dibayarkan perusahaan kepada pemerintah menjadi lebih besar serta laba yang dihasilkan kurang akurat. Kemudian metode selanjutnya yaitu metode LIFO. LIFO artinya masuk terakhir keluar pertama. Kalau kata Pak dosen biasanya digunakan saat terjadi inflasi tinggi. Metode ini mengasumsikan unit persediaan yang dibeli pertama akan dikeluarkan di akhir. Artinya, unit yang dijual pertama adalah unit persediaan yang terakhir masuk ke gudang. Metode biaya persediaan LIFO ini didasarkan pada asumsi bahwa aliran keluar biaya persediaan merupakan kebalikan dari kronologi terjadinya biaya. Pada metode ini, harga beli terakhir dibebankan ke operasi dalam periode kenaikan harga inflasi, sehingga laba yang dihasilkan akan kecil dan pajak yang terutang juga menjadi lebih kecil. Namun, berdasarkan PSAK 14, metode LIFO tidak boleh digunakan lagi. Kemudian, kelebihan metode LIFO. Kelebihan metode LIFO yang pertama adalah mudah membandingkan kos saat ini dengan pendapatan sekarang. Apabila harga naik, maka harga barang jadi konservatif. Kemudian laba operasional tidak terpengaruh oleh untung atau rugi dari fluktuasi harga serta hemat pajak. Kemudian kekurangan metode FIFO bertolak belakang dengan aliran fisik persediaan sesungguhnya. Biaya pembukaan menjadi mahal karena metode ini lebih rumit. Laba atau rugi yang dihasilkan lebih rendah. Untuk metode yang terakhir yaitu average atau rata-rata tertimbang. Metode average disebut metode rata-rata tertimbang. Metode average membagi antara biaya barang yang tersedia untuk dijual dengan jumlah unit yang tersedia, sehingga persediaan akhir dan beban pokok penjualan dapat dihitung dengan harga rata-rata. Metode average merupakan titik tengah atau perpaduan dari metode FIFO dan LIFO. Jadi, kelebihan dan kekurangan metode ini berada di antara metode LIFO dan FIFO. Kemudian, yang selanjutnya, bagaimanakah prosedur dan sistem pencatatan persediaan? Sistem dan prosedur yang terkait dengan sistem akuntansi persediaan adalah yang pertama, prosedur pencatatan produk jadi. Kemudian, prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang dijual. Kemudian, prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang diterima kembali dari pembeli. Kemudian yang keempat, prosedur pencatatan tambahan dan penyesuaian kembali harga pokok persediaan produk dalam proses. Selanjutnya, prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dibeli, prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dikembalikan kepada pemasok. Yang ketujuh, prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang. Yang kedelapan, prosedur pencatatan tambahan harga pokok persediaan karena pengembalian barang gudang. Yang kesembilan, sistem perhitungan fisik persediaan. Baik, ini kayaknya Mas Harizal udah masuk ya? Oh, belum. Selanjutnya, nah ini Mas Harizalnya masuk. Gantian boleh, Mas. Mas Harizal,
Halo. Ya. Ya, silakan Mas, dilanjut untuk materi yang selanjutnya. Kelihatan nggak, Mas? Silakan, Mas. 11 Pak ya. Ya, slide 11. Halo, Mas Syahrizal. Ya, Pak. Dilanjut, Mas. Pak Syahrizal lanjut Pak. 11-nya Pak. Baiklah, prosedur pencatatan produk jadi. Prosedur ini merupakan salah satu prosedur dalam sistem akuntansi biaya produksi. Dalam prosedur ini dicatat harga pokok produk jadi yang didebitkan ke dalam rekening persediaan produk jadi dan dikreditkan ke dalam rekening barang dalam proses. Dokumen yang digunakan: pertama, laporan produk selesai; kedua, bukti memorial. Catatan akuntansi yang digunakan: yang pertama, kartu gudang; kedua, kartu persediaan; dan yang ketiga, jurnal umum. Dan harga pokok produk jadi yang dijual. Prosedur ini merupakan salah satu prosedur dalam sistem penjualan. Dokumen yang digunakan: surat order pengiriman; yang kedua, faktur penjualan. Catatan yang digunakan: kartu gudang; yang kedua, kartu persediaan; yang ketiga, jurnal umum. Yang ketiga, harga pokok produk jadi yang diterima kembali dari pembeli atau return. Prosedur ini digunakan jika produk jadi yang telah dijual dikembalikan oleh pembeli. Maka transaksi return penjualan ini akan mempengaruhi persediaan produk jadi, yaitu menambah kuantitas produk jadi dalam kartu gudang yang diselenggarakan oleh bagian gudang dan menambah kuantitas dan harga pokok produk jadi yang dicatat oleh bagian kartu persediaan dalam kartu persediaan produk jadi. Dokumen yang digunakan: yang pertama, laporan penerimaan barang; yang kedua, memo kredit. Catatan akuntansi yang digunakan: yang pertama, kartu gudang; yang kedua, kartu persediaan; yang ketiga, jurnal umum; yang keempat, jurnal return penjualan. Next. Harga pokok persediaan produk dalam proses. Pencatatan persediaan produk dalam proses umumnya dilakukan oleh perusahaan pada akhir periode, pada saat dibuat laporan keuangan bulanan dan laporan keuangan tahunan. Pencatatan persediaan produk dalam proses dicatat dalam jurnal umum. Dokumen yang digunakan: bukti memorial. Catatan akuntansi yang digunakan: jurnal umum. Harga produk persediaan yang dibeli. Prosedur ini merupakan salah satu prosedur yang membentuk sistem pembelian. Dokumen yang digunakan: laporan penerimaan barang; yang kedua, bukti kas keluar. Catatan akuntansi yang digunakan: jurnal umum. Harga pokok persediaan yang dikembalikan kepada pemasok. Jika persediaan yang telah dibeli dikembalikan kepada pemasok, maka transaksi return pembelian ini akan mempengaruhi persediaan yang bersangkutan, yaitu mengurangi kuantitas persediaan dalam kartu gudang yang diselenggarakan oleh bagian gudang dan mengurangi kuantitas harga pokok persediaan yang dicatat oleh bagian kartu persediaan dalam kartu persediaan yang bersangkutan. Prosedur ini merupakan salah satu prosedur yang membentuk sistem return pembelian.
Laporan pertama, laporan pengiriman barang. Yang kedua, memo debit. Catatan akuntansi yang digunakan jurnal umum. Ya, baik. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Supandi. Supandi, silakan. Oke. Maaf sebelumnya. Kelihatan nggak Kakang Prabu? Kelihatan Mas Irul. Ya, oke Mas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prosedur pencatatan permintaan dan pengeluaran barang gudang. Prosedur ini merupakan salah satu prosedur yang membentuk sistem akuntansi biaya produksi. Dalam prosedur ini, dicatat harga pokok persediaan bahan baku, bahan penolong, bahan habis pakai pabrik, dan suku cadang yang dipakai dalam kegiatan produksi dan kegiatan non-produksi. Dokumen yang digunakan, bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang. Catatan akuntansi yang digunakan yaitu jurnal umum. Selanjutnya, pengembalian barang gudang. Pengembalian barang gudang itu transaksi pengembalian barang gudang mengurangi biaya dan menambah persediaan barang di gudang. Dokumen yang digunakan, bukti pengembalian barang gudang. Kedua, bukti kas keluar. Catatan akuntansi yang digunakan jurnal umum. Sistem perhitungan fisik persediaan. Sistem perhitungan fisik persediaan umumnya digunakan oleh perusahaan untuk menghitung secara fisik persediaan yang disimpan di gudang yang hasilnya digunakan untuk meminta pertanggungjawaban bagian gudang mengenai pelaksanaan fungsi penyimpanan dan pertanggungjawaban bagian kartu persediaan. Bagian kartu persediaan mengenai keandalan catatan persediaan yang diselenggarakannya serta naik lagi Mas Irul, tolong. Sudah habis itu. Dokumen yang digunakan itu kartu perhitung fisik, 2 daftar hasil perhitungan fisik, ketiga bukti memorial. Catatan akuntansi yang digunakan kartu persediaan, kartu gudang, jurnal umum. Fungsi yang terkait itu panitia pemegang kartu perhitungan fisik, fungsi akuntansi, dan fungsi gudang. Jaringan prosedur yang membentuk sistem itu ada 4. 1. Perhitungan fisik, kompilasi, penentuan harga pokok persediaan, 4. Adjustment. Ya, pengendalian internal dalam persediaan ada 4 prinsip. 1. Pemisahan tugas. Perhitungan persediaan dilakukan oleh karyawan yang bukan bertugas mengawasi persediaan. 2. Penyelenggaraan pertanggungjawaban. Masing-masing bagian dalam pengelolaan persediaan wajib menggunakan otorisasi yang otentik. 3. Verifikasi intern yang independen. Perhitungan ulang persediaan oleh petugas yang lain dan dilakukan penandaan terhadap item barang persediaan. Penandaan hanya dilakukan sekali. Prosedur pendokumentasian menggunakan penandaan barang dengan dokumen yang sudah dinomori sebelumnya. Ya, baik. Sudah? Kira-kira begitulah presentasi dari kelompok 5. Terima kasih sebelumnya. Paham ya? Paham semua ya? Alhamdulillah. Belum diminta bertanya sudah paham semua. Oh, kirain paham semua, Pak. Diam aja sih soalnya. Ya. Bercanda, Pak. Mau dibuka toming bertanya enggak nih, Mas Kazi? Ada yang mau bertanya? Iya, Pak. Nah, Kemarin pada balas dendam, Pak. Mau pada nanya kayaknya. Pak Wahono mau nanya. Nanya apa ya? Enggak, Pak. Kata saya tuh yang paling cocok nerangin itu sebenarnya Pak Wahono, Pak. Karena udah ngerti cara ngitung inventory. Enggak tahu deh. luar biasa. Slide nomor berapa Pak Wahono? Supaya diskusinya lancar, dari saya dulu. Saya appreciate untuk kelompok 5 ya,
Iya Pak, Mas terima Hazik kasih. dan kawan-kawan sudah presentasi. Baik, tadi yang terlihat sedang berpresentasi itu Mas Hazik ya utamanya. Jadi yang lain masih terlihat seperti hanya membaca gitu ya. Harapan saya karena kan ini mahasiswa ya, bukan lagi SMA gitu ya. Jadi ketika sedang presentasi itu ya kalian sedang memaparkan aja gitu bahasanya. Jadi tidak seperti sedang membaca ya. Jadi boleh bacaannya disingkatin, dipersingkat, kemudian boleh dikembangkan gitu ya. Yang penting inti-intinya nggak hilang gitu. Itu bagian dari cara presentasi yang baik ya gitu ya. Baik, tapi sejauh ini saya appreciate untuk kelompok 5. Nah, sekarang sedikit pertanyaan dari saya dulu kali ya. Nah, Mas Hazik dan kawan-kawan atau kelompok 5, persediaan itu kan aset ya atau aktiva tetap. Nah, aktiva lancar. Nah, itu timbul karena apa sih? Karena adanya apa? Karena adanya pembelian Pak, Terus selain pembelian ada apa lagi ada produksi. yang mempengaruhi? Oke, kalau produksi itu nantinya jatuhnya ke persediaan ya, karena kan macam-macam lah dalam proses dan sebagian. Tapi pada intinya persediaan itu kan nantinya kita juga akan melihat sisa persediaan ya. Berarti persediaan itu karena adanya barang masuk, betul? Betul Pak. Betul. Barang masuk itu terjadi karena ada apa? Tadi yang pertama disebut apa? Ada barang masuk Pak. Itu pembelian. Ya, pembelian. Oke, good. Ya, jadi betul pembelian, tapi tidak hanya pembelian ya. Adanya retur penjualan. Jualan. Nah, itu saya belum melihat di sini mengapa adanya persediaan atau sejarah adanya persediaan gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, itu kemudian saya jelaskan lagi untuk persediaan itu kita juga sangat berkaitan dengan sisanya atau sisa persediaan gitu ya, karena itu kan akan dicatat sebagai aset ya, sebagai sisa aset kita berapa nih di akhir periode gitu ya. Nah, itu pula yang akan dipengaruhi oleh metode pencatatan yang dipakai, baik itu FIFO, LIFO, maupun average ya. Nah, untuk mendapatkan nilai sisa persediaan itu apa saja yang berpengaruh, Mas Hazik dan kawan-kawan? Atau kelompok 5 lah, silakan siapa yang mau jawab. Adanya sisa persediaan itu karena apa? Adanya sisa Pak, karena ada Betul. penjualan berarti Pak. Ya, good. Ya, apa aja unsur-unsurnya apa aja sehingga adanya sisa persediaan. Unsurnya belum tahu Pak, soalnya belum ngebaca yang itu. Ya, oke. Yang dimaksud saya di sini, jadi ketika kita berbicara tentang sisa persediaan ya, karena itu kan nanti akan berpengaruh terhadap laporan keuangan. Kenapa ini Supandi? Ya Pak. Mau jawab. Raise hand, silakan. Mau jawab, kayaknya mau Mas jawab. Pandi. Mencoba Pak. Boleh, silakan.
Ya, saya ini aja. Karena kan ada sisa persediaan itu, karena kan ada catatan untuk laporan. Di situ kan kita tahu nanti ada barang yang terpakai dan yang tidak terpakai. Betul. Cuma sebatas itu aja dulu, Pak. Ya, betul. Oke, jadi intinya tadi sebenarnya ada Mas Azik di slide-nya ya. Sisa persediaan terpengaruh oleh unsur-unsur adanya barang masuk dan barang keluar gitu ya, atau persediaan awal sama persediaan akhir gitu ya. Nah, untuk barang masuknya tadi udah dijelasin karena adanya pembelian dan retur penjualan. Nah, sekarang untuk barang keluarnya karena terjadi proses apa nih? Ada apa aja nih kira-kira? Apa yang menjadikan barang keluar, proses apa aja? Kalau pesanan mempengaruhi nggak, Pak? Pesanan itu bagian dari penjualan berarti ya. Penjualan. Oke. Satu penjualan udah tuh. Terus ada lagi? Perusahaan. Adanya penawaran Retur. permintaan Pak Pembelian. mungkin. Tadi ada yang bilang retur, betul. Retur apa? Pembelian. Kerusakan, pembelian, retur, Retur? Retur pembelian. Retur retur Pembelian apa penjualan? pembelian. Kalau Retur retur penjualan Pak. kalau Pembelian retur- Pak wujudnya. Kalau retur penjualan Oh. barang kan masuk lagi. Kalau retur pembelian berarti barang keluar lagi. Good. Berarti tidak tertukar ya, Pak Wahono. Good. Bos Alfa, Pak. Oh, pantesan. Oke ya, jadi itu jangan sampai tertukar ya. Barang masuk itu karena pembelian dan retur penjualan, sedangkan barang keluar karena penjualan dan retur pembelian. Sehingga menjadikan itu adanya sisa dari persediaan ya. Oke, itu ini ya. Itu sekilas tentang persediaannya dulu. Jadi kita harus memahami konsep persediaannya itu dulu ya. Antara barang masuknya, kemudian barang keluarnya terjadi karena apa, sehingga nantinya ada sisa persediaan. Oke, sekarang mengapa persediaan itu penting? Kelompok 5. Karena ada di laporan keuangan, Pak, nanti masalah laba rugi. Oke. Itu kan aset utama, Pak. Kalau persediaannya nggak ada atau dicuri misalnya, kan pasti kolab itu perusahaannya nanti. Berarti karena persediaan adalah aset. Iya, Pak. Terus ada lagi? Ada yang lebih penting tuh, Rul. Bukan itu, Rul. Ini Pak, pentingnya itu untuk mempermudah, memperlancar operasional apa itu perusahaan Pak untuk ke depannya. Sorry, ini siapa? Pak Supandi. Masih Pak Supandi ya? Di sini Maaf Pak, jarang ini Pak. Oke. Oke, iya. Saya masih di sini nggak kelihatan soalnya yang sedang berbicara siapa di saya. Cuma biru doang. Bukan biru doang sih malah. Oke, tapi nanti kalau mau mengutarakan boleh ini ya, karena jarang dengar suara Pak Supandi ini. Jadi Ya Pak, benar. jadi saya bertanya dulu. Oke, kenapa terakhir Pak Supandi? Kalau saya itu kan untuk mempermudah atau memperlancar operasional perusahaan itu untuk kedepannya dan untuk mencapai target-target yang ini kan kalau adanya ini apa persediaan itu Pak. Oke. Nah, sekarang silakan kelompok 5 buka slide 5 deh.
Ya, yang mungkin lebih teoritis ya. Tadi udah betul penalaran logisnya, baik dari Hazik maupun Pak Supandi. Nah, ini secara teoritis pentingnya persediaan ya. Jadi persediaan harus dikendalikan karena dia adalah aset ya. Dan ini secara teoritis pentingnya. Ada yang signifikan, kemudian macam-macam lah. Ini poin-poin ini saya harap bisa dihafal ya, dipahami. Oke, kemudian saya mau tanya lagi terkait dengan metodenya ya. Untuk metode ada FIFO, ada LIFO ya. Menurut kelompok 5, mana metode yang terbaik? Average, Pak. Average. Kalau menurut selain kelompok 5, ada yang berpendapat lain? Enggak sih, Pak, enggak ada. Selain kelompok 5, kamu mau kelompok 5? Oh, selain kelompok 5. Pak Yudiarsa, gimana kelompok kita Yudiarsa? FIFO, Yang average kamu juga. Amran. Pak Amran gimana Pak Amran? Iya, kemarin Pak Amran katanya mau nanya. Oke, sekarang alasannya apa, Azik? Karena itu menggabungkan antara metode FIFO dan LIFO, Pak. Iya, tahu saya itu mah emang ininya apa artinya? Artinya, Bukan, ini mah real di ya, kenyataannya kenapa dia menjadi terbaik gitu. Soalnya kan setiap harga, setiap barang yang masuk itu kan langsung dibagi, Pak, dengan rata-ratanya. Betul, Kalau ngitungnya sih gitu, Pak. betul, itu betul. lebih Tapi- kondisional Pak mungkin. Lebih kondisional. Ininya, ya lebih ke realnya. Itu kan Iya. prosesnya seperti itu. Realnya tuh kenapa dia bisa dikatakan paling baik tuh kenapa? Mungkin yang paling Kalau masuk akal kali, Pak. izin jawab Pak. Izin menjawab Oke, Pak. Kalau menurut saya Pak mungkin di antara metode-metode yang ada ini mungkin tergantung produknya Pak, tergantung barang persediaan Pak. Contoh misalnya, kalau misalnya barang yang ada kadaluarsa, tentu kan metode first in first out lebih baik Pak. Tapi untuk yang barang-barang yang tidak ada nilai kadaluarsanya, yang kira-kira bisa naik harganya seperti emas misalnya, mungkin yang paling baik itu kan apa yang sama nilainya Pak. Tapi untuk barang-barang yang bisa ada kadaluarsanya, kalau kita menggunakan yang last in first, yang LIFO-nya last in first out, mungkin kita akan merugi perusahaan. Tapi kalau menggunakan first in first out yang FIFO, mungkin lebih bagus Pak untuk barang yang ada kadaluarsanya Pak. Jadi tergantung jenis barangnya, tergantung jenis persediaan Pak. oke. Bisa diterima. Boleh menambahkan Pak? Terus ada lagi pendapat lain? Boleh menambahkan Pak? Siapa? Pak Yudi Aprianto Pak. Oh, Pak Yudi, silakan. Saya mungkin hampir sama dengan Pak Yudi karena kita satu kelompok ya Pak Yudi. Tapi saya membacanya agak berbeda sedikit Pak. Mungkin dengan metode average, distribusi harganya untuk setiap produk. Misalnya kita pakai metode dua-duanya. Kenapa? Pertama, distribusi harga. Mungkin ketika kita mengalami kerugian jauh, ketika metode LIFO dia jauh, itu bisa tutupi dengan metode FIFO. Kalau melihat ada average harga ya, artinya kita ngambil harga tengah gitu loh. Jadi nggak terlalu jauh terhadap barang yang kita beli sebenarnya. Kan metode first in dan LIFO itu kan sebenarnya harga sebenarnya, bukan dari apa namanya, misalnya ke barang itu cepat rusak seperti yang disampaikan Pak Yudiarsa tadi, kualitasnya akan cepat menurun sebenarnya, makanya harus cepat dikeluarkan. Nah, distribusi harganya antara dua barang itu dapat ditutupi dengan metode selanjutnya ketika ada perubahan harga misalnya. Sebenarnya mungkin seperti itu yang saya tangkap, karena kalau dua-duanya dilakukan dengan kan itu di situ average merupakan titik tengah atau perpaduan dari metode. Titik tengah itu artinya kalau saya lihat cari titik aman supaya barang itu tetap untung walaupun tipis sebenarnya gitu. Kalau dilihatnya gitu. Anti inflasi apa berarti ya Pak? Ya mungkin seperti itulah kalau saya lihatnya itu, karena kalau kita bicara benar dia persen per out, bentuk barangnya begini, bentuk barangnya begitu. Kalau yang cepat busuk ya harus hari ini masuk, hari ini juga harus dikeluarkan gitu. Tapi yang tahan lama bisa ditumpuk dulu,
kemudian dikeluarkan pertama disesuaikan dengan harga jual yang mana duluan, atau biaya yang lebih rendah dijual harga mahal, itu bisa. Mungkin distribusi harganya kalau dilihat dari segi penjualnya, mungkin begitu Pak yang saya metode harus lihat situasi dan kondisi ya Pak ya. Iya, lihat situasi dengan kondisi, lebih fleksibel mungkin yang average. Nah, ini Pak Amran ini sudah. Ini Pak Amran mau nanya. Pak Amran mau nanya. Pak Pak Amran silakan. Ya, Pak Amran silakan Pak Amran. Ya, oke. Dari siapa tadi? Pertama Pak Yudi Arsa, kemudian Pak Yudi Aprianto. Sekarang silakan Pak Amran dulu, habis Pak Amran Pak Supandi ya, tadi udah lisen. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Kalau saya melihatnya begini Pak, kita membaca yang namanya sistem itu adalah adanya satu kepastian. Karena kita menjalankan satu perusahaan tidak bisa membuat banyak sistem untuk melaksanakan kegiatan dan aktivitasnya. Kalau kita kembali ke slide 5 itu mengapa pengendalian persediaan penting. Salah satunya adalah persediaan harus dilindungi dari risiko eksternal. Makanya kalau saya lihat pilihan itu memang metode yang bisa diterapkan. Tetapi kalau saya lebih cenderung memilih satu sikap yang pertama tadi, artinya FIFO kalau nggak salah itu bagaimana barang yang awal masuk itu harus keluar duluan. Karena ini adalah sifat dan prinsip untuk dijalankan supaya di dalam sistem membangun komunikasi sistem keuangan yang terjadi di dalam perusahaan itu sudah terbangun dari awal. Jadi tidak perlu pada saat kondisi terjadi perubahan akan merubah banyak sistem lagi untuk menerapnya. Jadi konteks yang terjadi karena antisipasi inflasi dan segala macam itu saya rasa lebih awal bisa kita persiapkan antisipasi jauh-jauh dalam sisi pada saat perencanaan, sehingga pada saat kita melakukan perencanaan kalau nggak salah kita dalam menilai persediaan ini jumlah kita beli sekian banyak lebih efektif atau tidak itu kan sudah dianalisa di dalam konteks perencanaan. Jadi saya lebih menempatkan pada satu ketetapan sistem yang utuh dari awal perencanaan dan pelaksanaan. Kemudian di slide 5 itu saya memilih persediaan itu harus dilindungi dari risiko eksternal. Nah, prinsip-prinsip inilah yang mengarah pada pilihan kalau saya tetap melaksanakan sistem persediaan itu melalui FIFO, Pak. Saya rasa demikian. Oke, nice ini ya, sangat baik sekali. Pandang dari Pak Amran. Silakan. Sekarang saya mau coba Pak Supandi. Ya, terima kasih sebelumnya. Ini sama Kak. Kita tadi kan kenapa metode average itu sangat baik itu daripada 2. Tapi saya lupa dulu kan kalau itu perhitungan LIFO itu kan Pak mengatakan itu memerlukan harus adanya barang akhir, dan FIFO itu kan adanya barang awal. Jadi kita menghitung dulu barang awal, baru perhitungan mengetahui hasilnya harga pokok ini. Kenapa average itu sangat mudah? Karena di perhitungan metode average itu tidak perlu memperhatikan stok barang yang awal yang seperti LIFO dan barang maupun akhir seperti LIFO itu, Pak. Oke. Alasannya itu Iya, Pak. Average ya. Iya. Nah, karena istilahnya lebih simpel. Iya, Pak. Karena udah tidak merhatikan dua-dua seperti LIFO dan FIFO itu, Pak. Tidak perlu gitu. Oke, sudah ada 5 pendapat. Pak Hono mau naik? Kalau saya sih ikutan sama Pak Amran, lebih condongnya ke FIFO, Pak. Ya. Gitu.
Nah, apalagi kalau untuk yang usahanya di bidang retail yang banyaknya adalah sembako atau makanan, itu pasti akan menerapkan di FIFO. Karena kalau enggak pasti kecolongan gitu. Yang sudah menerapkan LIFO aja masih banyak yang kadang-kadang kecolongan gitu. Karena kalau average rata-rata ya nantinya agak susah juga nanti gitu. Oke. Gitu Pak. Oke, luar biasa pendapatnya dan saya suka gitu ya diskusi seperti ini, banyak Tapi Pak sebelumnya sudut pandang. Siapa ini? Pak Pandi Pak. Ya. Tapi memang benar tadi kata Pak Wahono, dengan sistem metode average itu emang lebih mudah. Ibarat kata itu kan lebih dalam menuju Roma itu lebih mudah gitu, lebih simple, tapi itu pasti ada kelemahannya. Perhitung aktualnya kadang tidak pas gitu Pak. Oke, kalau saya lihat ya, pertama tadi dari Hazik, intinya memilih average ya, karena itu adalah perpaduan. Oke, kemudian untuk Pak Yudi Arsa lebih ke mengutamakan tergantung ya, karena kan melihat kualitas barang juga gitu ya, mana yang harus duluan dikeluarkan. Terus untuk Pak Yudi Aprianto tadi lebih ke meminimalisir kerugiannya ya. Kemudian untuk Pak Amran Vivo lebih ke pencegahan ya dari awal gitu ya. Kemudian average tadi satu lagi Pak Supandi ya, lebih ke prosesnya yang lebih simpel gitu ya. Kemudian terakhir Pak Wahono sama kayak Pak Amran Vivo, lebih ke pencegahan dan seringnya itu aja sering kecolongan gitu ya. Oke. Alhamdulillah. Itu sudut pandang dari 6 ya mahasiswa di kelas saya. Saya sangat senang banyak pendapat dan cara pandangnya. Kalau saya sendiri lebih memilih ke ya, saya lebih memilih ke Vivo, tetapi dengan kontrol yang sangat kuat. Artinya Vivo ini kan barang lama yang akan keluar ya, harus keluar duluan ya. Nah itu kadang-kadang ya, posisi gudang tuh agak sulit gitu ya. Nah jadi di sini butuh pengaturan manajemen barangnya gitu ya, penyimpanan barangnya di mana dan sebagainya, sehingga apa yang dimaksudkan oleh Pak Amran dan Pak Wahono tadi ya, terkait dengan pencegahan gitu ya, pencegahan di awal supaya persediaan ini tidak tidak terkena inflasi dan lain-lain gitu ya. Jadi itu adanya manajemen untuk persediaan barangnya gitu ya, yang bisa dilakukan. Nah, adapun untuk apabila sudah terlanjur terjadi ya, pencatatan yang baik itu sebenarnya kan yang paling realistis itu kan ini ya, bukan yang paling realistis, yang paling mendekati itu pencatatan Vivo ya. Kenapa mendekati pencatatan Vivo? Nah, ini menjadi alasan. Coba dilihat di metode di slide 9. Di slide 9. Nah, di slide 9 di LIFO itu sekarang sudah tidak diperkenankan ya. Nah, ini alasannya LIFO kenapa tidak diperkenankan. Ada yang tahu alasannya? PSAK 14, LIFO tidak boleh digunakan lagi. Ada yang tahu? Kenapa?
Karena LIFO ini melihat posisi saldo persediaan itu dari barang yang sudah lama gitu ya. Jadi penjualannya tinggi gitu ya, karena barang yang dikeluarkan itu barang yang baru datang gitu. Barang baru datang penjualannya tinggi, sementara nilai di nilai di laporan keuangannya itu rendah gitu, karena barang yang lama itu dianggap sebagai persediaan gitu. Nah, sesungguhnya hal yang paling realistis atau laporan keuangan ya yang mendekati real itu, yang bagus itu adalah FIFO seperti itu. Sehingga PSAK pun melarang untuk LIFO karena dia nantinya terlalu besar kali keuntungannya gitu ya, sementara realistisnya nggak seperti itu gitu. Baik, kemudian itu ya yang saya tahu alasannya. Nanti bisa ditambah dengan kalian baca-baca atau lihat video, banyak yang sudah membahas terkait metode-metode tersebut di YouTube juga gitu ya. Nanti bisa lebih jelas. Tambahan sedikit informasi, Pak. Oke. Terkait dengan metode FIFO, jika kita sebagai pelaku usaha ternyata kita lalai menjual barang expired, itu ada kena pasal 62 Undang-Undang Konsumen, Pak. Itu pasal 8 itu bisa denda itu 5 tahun atau penjara 5 tahun atau denda kalau nggak salah 2 miliar. Makanya harus kontrol dari FIFO-nya itu harus benar-benar. Betul. Itu aja. Barang konsinyasi tapi Pak ya. Kalau Alfa cara kontrolnya Makanya gimana? di awal saya bilang juga, itu bagus tadi ada tambahan info dari Pak Wahono. Tadi nomor berapa Pak Wahono? Undang-Undang Konsumen, Pak, nomor 62, Pak, pasal 8. Nanti saya coba cari juga tuh undang-undangnya. Perlindungan konsumen ya. Ya. Nah itulah udah jelas malah sekarang ya jadinya bagusnya manajemen ya, dibutuhkan manajemen yang sangat baik sekali gitu ya apabila kita mau menggunakan metode FIFO tersebut, karena izin Pak Wahono, izin Pak Wajib, kayaknya pasal undang-undangnya nomor 8 Pak. Pasal 8. Betul. Pasal 62 ya, sorry. Ya, Undang-Undang nomor 8 tahun 99 perlindungan konsumen pasal 62. Iya, pasal 62 itu. Betul. Oh, Undang-Undang nomor 8 pasal 62 ya. Iya. Ya, tahun 99. Ya, oke. Oke, saya rasa izin cukup. bertanya, Pak. Pertanyaan dari saya, silakan yang lain kalau mau bertanya kelompok 5. Izin bertanya, Pak. Tadi kan Bapak menjelaskan masalah LIFO ya, Pak, last in first out tadi. Sebagai bahan bagi kami itu, Pak, contoh yang menggunakan metode LIFO ada nggak, Pak? Misalnya barangnya apa? Karena kan jarang sekali, Pak, kalau saya melihat yang menggunakan LIFO, Pak. Tapi sebagai bahan pengetahuan kami, ada nggak contohnya, Pak, yang menggunakan LIFO ini? Apakah barangnya atau persediaan apa, Pak, yang menggunakan LIFO? Mungkin itu, Pak, sementara, Pak. Ya. Persediaan LIFO itu biasanya di ini, kalau yang saya tahu di fashion, Pak. Baju, garment, Baju-baju gitu, kain-kain. buku gitu Pak, buku-buku ya. Tekstil biasanya Pak. Tekstil, betul. Sebentar. Saya tulis. Pak Yudiarsa TV itu contohnya. TV itu diproduksinya kadang-kadang nggak laku. Yang laku yang produk baru, ini jual duluan. Ya, karena tipenya udah bagus. Samsung S26 lebih Oppo A83 sama A81 nggak laku A81-nya. Kalau yang nggak laku nanti diobral. Ya diobral. Makanya yang LIFO dipakai.
Kalau pakai Vivo, HP itu nggak laku. Nggak dapat untung mereka. Bro, kamu nanya apa, Bro? Enggak, itu kalau di Alfa ngontrolnya gimana? Terus Kalau kalau di di Alfa Alfa. tuh ada nggak yang pakai Livo, Om? Kok Pak Didi Semuanya keluar? pakai Vivo. Telkom Sinyal, pakai sinyal. Vivo ya? Jadi Tapi Pak, menurut informasi yang saya dapat nih dari teman-teman yang di sana, jadi kalau prosedurnya itu mereka selalu cek dan recheck, dalam arti setiap 3 atau 1 minggu sekali itu ada kegiatan cek barang expired. Gitu. Kalau jadi Pak, kalau yang berdasarkan soal lain itu pastinya metodenya yang dipakai metode Vivo. Iya, Vivo. Mereka Kalau ini kira apa, Pak? Nanya-nanya Metodenya, juga Pak. Vivo gitu, ya. Mixagrip. Nah, itu kalau pusing, Pak. Vivo ya, Pak? Kalau flu juga. itu kalau menyebut masalah perjalanan minum 2. Itu termasuk dikonsumsi. Itu pasti kan ada tanggal kadaluarsa. Kadaluarsa. Pasti pakainya Vivo, Pak. Vivo. Kalau itu kalau udah masuk nggak bisa keluar lagi, Om. Jadi ada juga selain Vivo, Livo ada kayak turunannya ya, seperti itu namanya Vevo. First expired, first out. Ya. Itu menghindari tadi ya, untuk supaya tidak kena pasal juga. Betul. Oke, tadi saya udah yang pertanyaan Pak Yudi udah saya jawab. Tadi keburu saya hilang sinyal ya. Sudah Pak, sudah. Sudah Sudah, Pak Pak. tadi, Pak, ya. Sudah Pak. Seperti tekstil, ya, Pak. Tekstil. Baju tekstil ya, itu karena terpengaruh oleh tren biasanya Pak Yudi. Jadi ketika trennya sedang itu ya mau nggak mau harus Livo ya. Karena nggak mungkin juga menjual baju tahun 80-an sekarang gitu. Misalnya ya nanti bajunya udah disimpan dulu di gudang yang lama, kalau udah mulai tren lagi baru dikeluarkan lagi. Tapi metode Livo biasanya terjadi pada APM. Baik, kemudian ini udah jam 21.22. Saya absen dulu aja. Lalu itu yang cewek tadi ada yang mau nanya, Mbak Ani ya? Iya. Apa ya? Katanya Mbak Ani mau Mbak Ani. nanya. Mbak Ani tadi mau nanya. Iya, tapi Kamu- udah dijawab sih Pak. Tadi saya mau nanya Nanya apa? metode kan persediaan kan ada Vivo, Livo sama Average. Terus jenis perusahaan yang cocok menggunakan Vivo itu apa? Perusahaan yang cocok untuk Vivo dan Average itu contohnya gimana gitu Pak? Ya. Udah jawab semua ya. Tapi katanya tadi Betul. jawab sama Tadi bisa. pernyataan dari Pak Yudi Arsa tuh itu bisa jadi jawabannya Bu Selesai. dengan kebutuhan. Oh, Di Arsa semua Bu. Pak. Halo Pak. Ya. Halo. Sama satu lagi. Menurut yang pernah saya dengar bahwa persediaan itu kartu persediaan hanya bisa digunakan dalam jenis, misal satu toko itu jenis barangnya cuma sedikit. Misalnya untuk toko elektronik itu kan jenis barangnya cuma sedikit. Jadi bisa digunakan untuk kartu persediaan. Tapi kalau untuk Indomaret, Alfamaret itu kan jenis barangnya banyak. Nah itu kartu persediaan tidak bisa digunakan. Itu bagaimana ya Pak? Kode average tadi. Ayo, Om, jawab. Oke, ada yang mau coba jawab? Pak Wohono, Pak, yang senior. Kalau senior paham kan? Nggak, kalau Perlu informasi yang persediaan itu tidak harus selalu hard copy ya. ya. Benar Pak. Sistem digital. Udah sekarang kita pahaminya itu adalah digital gitu. Jadi untuk pengawasan digital lebih mudah sebenarnya. Gimana? Stock of 6. Baik, Stok opnam. ya, dulu. Ya. Kalau di Indomaret namanya stock of 6.
Tapi Pak dosen, memang kami ini di pemerintahan desa, di pemerintahan juga ya terutama, memang kalau pakai sistem pengecekan dan perhitungan itu memang kita kalah dengan minimarket, Indomaret, Alfamaret. Kalau di pemerintahan, contoh Pak Wahono di desa saja ya, orang meninggal satu, itu beritanya belum tentu langsung masuk ke kabupaten, Pak. Tapi kalau Indomaret, satu cabangnya mengeluarkan satu bungkus rokok, itu laporannya langsung masuk ke cabang. Bayangkan, Pak, segitu cepatnya laporan mereka gitu loh, keuangannya. Kalau di satu banyak singgah, Iya, Pak. banyak Ada bansosnya singgah. Pak, ada Ya, makanya bansosnya. kita kalah gitu. Pemerintah kita kalah Iya. dengan Indomaret. Satu rokok laku di cabang terdekat Hanura itu langsung ke cabang utama di Jakarta, pengurangan stok. Gitu Pak Wawono ya, kalau nggak salah Pak ya. Benar Pak Yuki. Kalau iya, kita kalah Pak dosen pemerintahan. Itu artinya sistem digital yang kurang oke atau kualitas servernya yang kurang bagus atau apa? Dua-duanya Pak. Artinya sistemnya Pak. Ya. SDM-nya kadang tuh Pak masuk. Kalau SDM-nya kayak Pak Wahono sih harusnya bisa. Ya, Pak biasanya kalau di pemerintah tuh SDM-nya mampu, ya biasa diputar Pak. Jadi kalau di pemerintahan Dibuat. itu sebetulnya SDM sama aja, menurut saya sama. Cuman kalau di pemerintahan itu terlalu banyak sekali yang namanya birokrasi. Benar. Kalau di perusahaan itu nggak ada, karena itu adalah kebijakan perusahaan. Kalau sudah kebijakan perusahaan A, ya semuanya harus jalan A gitu. Jadi ketika hari ini katakanlah barang kirim, ya sudah pasti besok itu dari semuanya, dari Sabang sampai Merauke itu udah ada semua gitu. Itulah kalau perusahaan kayak gitu. Jadi birokrasi. Birokrasi sama pengawasannya Pak. Ya, kendalanya di situ biasanya. Pengawasan yang pemerintah itu sangat-sangat lemah. Kemudian sistemnya Pak, sistemnya juga kita kan kurang berbelit-belit karena birokrasi tadi Pak. Contoh seperti ini Pak. Kita nggak heran kan di pemilu 2024 nanti yang sudah meninggal 5 tahun atau 2 tahun itu masih ada. Padahal kan dari desa sudah melaporkan ke kecamatan. Dan ke kecamatan sudah melaporkan pada Dukcapil. Ternyata di DP4 nanti masih keluar. Itu salah satu contohnya Pak. Jadi sistemnya memang harus dirombak, birokrasinya yang diperbaiki, mungkin kemudian lagi sistem informasinya, aplikasi juga diperbaiki. Kalau sekarang ini kan aplikasinya kan mentoknya kan di Dukcapil, sedangkan di masyarakat pendudukan kan di desa kan sekadar melaporkan secara manual Pak. Kemudian sampai di kecamatan juga masih manual. Baru nanti dari Dukcapil yang online. Seperti itu mungkin kelemahannya Pak. Ya. Banyak yang nyegat Pak. Kalau saya lihat juga banyak jadi ini ya, masalahnya di integrasi datanya ya. Iya, kurang bagus gitu ya. Jadi ya kita lihat aja gitu, KTP udah iktp tapi masih difotokopi, seperti itu kan bukti tidak adanya integrasi yang baik gitu. Iya. Betul, Pak. Cuma ya sebagai warga negara mari kita doakan dan optimis ya. Amin. Itulah namanya negara berkembang Pak. Baik, saya ngikutin dulu ya. Siap dulu Pak. Siap. Noprida Talis. Noprida sempat masuk tadi Pak. Oke, Oktavianti. Oktavianti sempat masuk. Cuaca ekstrim. Bunga Tati. Bunga Tati sempat juga Pak masuk. Saya catat juga Pak. Alfat Rizal kayak jarang masuk nih. Minggu lalu nggak ada. Nggak ada Pak. Ayu Yandari. Tadi masuk Pak. Oke. Ada. Pak Amran ada. Mentari ada Pak. Bu Semiati masuk tadi Pak. Ferry Sabto ada. Pak Peri ada nggak masuk tadi Pak? Oke. Pak Wono, Pak Yudi nggak usah ditanya. Aca Soehartono, Anissa, Antonius,
Antonius sempat masuk tadi Pak di awal-awal. Andi, Eka, Emilia. Tadi saya lihat Pak. Emilia ada. Endah Yasmin. Erna. Ada Endah Yasmin sama Erna? Endah Yasmin? Ini Enggak Pak Wono. Endah Yasmini. Enggak ada sekalinya. Endah Yasmin ya. Yasmini. Enggak ada lihat Pak. Erna. kerja Pak. Kerja Iya, Pak. masuk. Dapat sip malam. Oh yang Dapat sip malam. Masih kerja di bulan, Mbak. Matahari. Tapi Erna ngerjain Bulan 2 Gunung Lembur ini Pak Yudi. Pak Yudi, Pak Azik. Ngerjain Pak, ngerjain. Oke. Gusti, Inge ada? Gusti ada Ada. tadi Pak. Hadir, Pak. Ada. Mbak Inga juga ada tadi. Inge ada, Maria ada. Ibu Rasiem Hadir, ada Pak. juga tadi Pak. Masiem saya belum nyebut. Mas Yani, Milna, Mas Riani keluar masuk tadi Pak. Mbak Milna ada. Naomi, Naomi ada Pak. Ada. Nurjana, Ada. Nurjana ada. Pengantin Kopi. baru. Popi, Hadir, Pak. Kopi ada. Kopi ada. Rasiem udah, Rika, Rizky, Ada. Ada, Pak. Rika ada Pak. Masih di dalam, Pak. Rika ada. Siti, Sri, Siti Ada, Sri ada. Pak. tadi ada, Teresia, Teresia ada. Indriani. Ada Pak. Ada, Pak. Udin, Tina, Ada, Udin Pak. ada tadi Pak. Udin sama Pak Udin. Udin masih ada. Pak Udin masih ada. Masih ada. oke. Yudi udah, Andika, Asep, Maya Andika. Sari, Ada Asep ada Pak. tadi ya. Maya Sari, Maya Sari Maya Sari. kayaknya nggak ada. Enggak, itu nggak Rul. Enggak ada. Asli nggak kan deh. Muhammad Sahrizal, Ada Pak. Ada tadi Terima ada. kasih. Ada deh Pak. Ya. Aisaroh, Herman, Hermoni nggak ada Pak. Maisaroh, Nggak ada Maisaroh ada informasi. nggak ya tadi ya? Saya nggak lihat ya. Sama Pak Herman juga nggak ada melihat Pak. Ya. Mardin tadi lagi di jalan, izin ya. Mardin Iya ya. Pak. Izin tadi Pak. Nurul, Ani Latifah, Nurul ada. Aletipa ada Pak. Nurhana, Izin. Zahri, Ya. Nana ada Pak. Zahri, Nurhana ada Pak. Nurhana. Zahri enggak ada. Jahri nggak ada. Yang terakhir Khairul, nggak usah disebut lah. Nur Hazik. Nggak usah Pak. Biarin aja dulu Pak. Nggak usah lah. Baik, sudah saya. Ayo kita on cam semua. Ini kan pertemuan terakhir Bapak Ibu. Ya sekali lah Pak Wohono di apa? Di capture Pak. Pokoknya On cam. minggu depan ada UAS. Mana nih? On cam. On Oke. cam. Halo, On cam. On cam. Di capture Pak. Ya, kita dulu kita yuk. On cam. On Astagfirullah. cam. Nur. Hai. On cam. Mbak Maria, Mbak Ayo Gusti, dihitung Pak Wohono. Semi. Ini pada Mbak ngambilin Mel. kerudung dulu. Dihitung Pak Wohono. 1, 2, 3 Pak Wohono. Ayo yang pakai jilbab ya tunggu. Ya, sudah. Ani Latifah, Ayo Pak Wohono dihitung. 3. Bentar. Sebentar. pakai print screen aja sih selesai dah. Print screen ya. Emang pakai prinsip. Pak Heru kok gelap sekali Cuman- Pak. Pak Heru gelap sekali. Pakai gaya bebas. 1, 2, 3. 2. Wah, Oke. Nggak jelas. Ya, Bro, sudah terima itu kasih. kirim ke grup, Bro.
Ya, silakan Pak dosen. Ada yang disampaikan lagi?